Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,44% pada triwulan kedua tahun ini. Angka ini mengindikasikan pemulihan perekonomian pasca pandemi yang sempat mengalami pertumbuhan negatif. Sinyal kebangkitan ini mestinya selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Reza Lukiawan, peneliti BRIN, menyampaikan belum lagi dengan tergabungnya Indonesia dalam G20 yang merupakan kumpulan negara-negara dengan perekonomian besar dan Bank Dunia, juga mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Maka seharusnya Indonesia sudah mengalami fase lepas landas yang menuju pada kondisi drive to maturity dalam kemandirian ekonomi. Faktanya kondisinya masih jauh dari ideal. Angka-angka pertumbuhan ekonomi selama ini didominasi dari sisi konsumsi. Padahal perekonomian yang bagus di suatu negara sebaiknya ditopang oleh faktor investasi yang mendorong produksi nasional. Pandangan kritis juga perlu diarahkan pada siapa penikmat kue besar ekonomi ini. Data menunjukkan bahwa 20% penduduk dengan pendapatan tinggi atau terkaya di Indonesia berkontribusi pada 46,6% pengeluaran nasional. Sementara sebanyak 40% penduduk kelas menengah berkontribusi pada 39,9% pengeluaran nasional, dan hanya sebesar 16,47% pengeluaran nasional disumbang dari 40% penduduk kelas bawah. Bahkan jika dibanding-bandingkan, 4 orang terkaya di Indonesia memiliki harta lebih banyak dari gabungan 100 juta penduduk miskin. Artinya ketimpangan yang sangat besar menunjukkan tidak terjadinya keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Akar permasalahan terletak pada tingginya kasus korupsi dan oligarki yang telah meluas baik di sektor ekonomi yang terjalin kuat dengan oligarki politik. Oligarki diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Mengatasi permasalahan korupsi dan oligarki diperlukan upaya serius dan sungguh-sungguh. Karena hal inilah yang sering menjadi penyebab inefisiensi anggaran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, agar perekonomian Indonesia dapat tumbuh dan mengejar ketertinggalan dengan negara lain, ada beberapa syarat yang mesti diwujudkan. Di antaranya penguasaan terhadap teknologi dan industri. Hal itu juga menjadi ciri dari negara yang ekonominya maju, mampu menguasai penciptaan teknologi yang terus berkembang dan memiliki industri besar yang kuat seperti otomotif maupun elektronik. Menurut seorang pakar, Rosto, dalam tahap lepas landas akan terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi teknologi, dan menciptakan pasar baru dalam perdagangan internasional. Rasanya kondisi di negara kita belum mampu memenuhinya. Harapan untuk menuju tahap lepas landas tetap ada asalkan kita memiliki tekad kuat untuk mau mengubah sistem politik yang cenderung stagnan, mau mempelajari teknologi terkini dan menciptakan inovasi. Dengan begitu, kita tidak hanya menggantungkan komoditas primer yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor, melainkan kita juga harus mampu menciptakan produk yang bernilai tinggi dan memiliki nilai tambah. Bali Pos melaporkan.